saya tak buka lagi Quran. Buka lagi, kagok sama saya lah. Quran tak mangan sekalian kira. Di sini saya tidak banyak berkomentar tentang Mama Gufron yang dianggap wali ya. Yang saya ingin komentari masalah sikap beliau terhadap Al-Quran, terhadap kalamullah. Jadi beberapa video itu menunjukkan ketika beliau disodori kitab Al-Quran, saya rasa beliau itu kurang adab. Sikap beliau kepada Al-Quran terhadap kalamullah itu kurang adab. Beliau membanting, membukanya dengan kasar, seakan-akan ya tidak menghormati Al-Quran. Padahal itu kan kalamullah, kalam yang paling tertinggi di antara kalam-kalam yang lainnya. Seharusnya kita terhadap Al-Quran itu menjaga sikap, menjaga adab. Apalagi Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, maka itu termasuk tanda takwanya hati. Nah, ini Mama Gufron saya lihat di beberapa video itu, ketika disodori kitab Al-Quran, beliau jangankan membacanya, beliau membantingnya dan membukanya secara kasar. Jadi betul-betul saya rasa itu beliau tidak adab kepada Al-Quran. Terus bagaimana caranya dianggap sebagai wali Allah, sedangkan dia sendiri tidak adab terhadap kalamnya Allah. Masalah adab kepada Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, terutama dalam kitab Imam Nawawi itu, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Di situ disebutkan bagaimana cara kita beradab kepada Al-Quran, bagaimana adabnya ketika kita memegang Al-Quran, bagaimana adabnya ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana adabnya ketika kita membawa Al-Quran. Di situ disebutkan semua, dan memang itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu adab kepada kalamullah, adab kepada Al-Quran. Jangan kita samakan Al-Quran ini sebagaimana kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, kita harus bedakan. Kita menyentuh Al-Quran harus dengan wudu, ya, itu termasuk adab. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Ketika membukanya jangan membuka dengan kasar, tapi bukalah dengan lembut. Tidak seperti yang dipraktekkan oleh Mama Gufron. Itu menurut saya beliau itu kurang adab terhadap Al-Quran. Kan banyak itu kisah-kisah orang-orang soleh yang menjadi wali dengan sebab memuliakan Al-Quran. Ada orang yang menjadi wali karena hanya memuliakan lafaz bismillah saja. Jadi ketika orang ini, saya lupa namanya siapa, ketika orang ini keluar jalan, tiba-tiba menemukan secari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang ini mengambil lafaz tersebut, kemudian dibawa ke rumah, dikasih wewangian, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Maka pada malam harinya dia mendengar suara, "Karena kamu telah memuliakan namaku, maka saya juga akan memuliakan kamu." Dalam artian dia telah memuliakan nama Allah, Bismillah, maka dia diangkat sebagai wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajarannya apa? Lafaz bismillah saja dimuliakan itu bisa menjadi asbab orang menjadi wali. Nah, dalam Al-Quran itu ada berapa bismillah coba? Setiap surat itu ada bismillahnya, kecuali surat At-Taubah. Secari kertas yang bertuliskan bismillah saja itu ketika dimuliakan ada barokahnya. Nah, apalagi kalau kita memuliakan Al-Quran yang setiap surat ada bismillahnya, gitu loh. Maksud saya bagaimana? Bagaimana mungkin orang itu dikatakan wali Allah, sedangkan kepada kalamullah saja dia tidak beradab, dia tidak menghormati. Sedangkan Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, dan termasuk syiar adalah Al-Quran, fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk tanda takwanya hati. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Kalau kita tidak menghormati, tidak mengagungkan syiar agama Allah, berarti ketakwaan kita itu diragukan. Ketakwaan kita kepada Allah itu diragukan. Wallahu a'lam bissawab.